waktunya sudah pas jam 12. Saya kira kita mulai saja ibadah kita. Salam, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik. Walaupun pertemuan ini hanya secara online, tapi saya percaya ikatan kasih di antara kita melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu terjalin dengan baik. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberkati, diberi keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pelayan firman pada hari ini, saya coba share screen dulu, adalah Bapak Pendeta Freddy Kaunang. Bapak Pendeta Freddy Kaunang juga didampingi oleh liturgos Ibu Sumarni dan pemusi Ibu Deborah Retno Puspandari. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita lakukan persiapan ibadah. Teman-teman mohon tetap melaksanakan protokol kesehatan dan kemudian mohon tidak mengaktifkan audio atau mute audionya selama ibadah supaya nanti suara hanya berasal dari satu sumber. Kemudian ada absen elektronik di flyer undangan, nanti juga akan dikirim dari kolom chat, mohon diisi. Selanjutnya ibadah akan dipandu oleh liturgos Ibu Sumarni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini, ibadah Bimroh Kristen dan Katolik, Pemprov DKI Jakarta beserta Korpi DKI Jakarta. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada siang ini. Dengan pujian Kaulah Harapan Dalam Hidupku. Datang darimu, genggamlah tanganmu, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatan, bukan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami ada, sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami siang hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu selanjutnya saya serahkan untuk Bapak Pendeta Freddy Kaunang menyampaikan firman Tuhan.
Mohon izin Pak Pendeta, sepertinya belum di-unmute Pak. Masih di-mute Pak. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena anugerah Tuhanlah pada siang hari ini saya bisa beribadah bersama-sama dengan ASN Bindro Kristen dan Katolik DKI Jakarta dan Korpri DKI Jakarta. Ini adalah satu anugerah, karena itu saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bindro Kristen Katolik DKI Jakarta yang memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini untuk melayani firman Tuhan. Perkenalkan, saya Freddy Kaunang, Gembala GCKI Prima Harapan, Regensi Bekasi, Gereja Jemaat Kristus Indonesia, memiliki 1 istri, 2 anak, dan 1 cucu. Baik, kita satu di dalam doa. Kepadamu Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah menganugerahkan pada kesempatan ini satu kesempatan yang indah untuk datang melayani Engkau Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, baik hamba-hambamu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Pimpin dan tuntun dengan kuasa Roh Kudus, agar senantiasa apa yang difirmankan itu sungguh datangnya daripadamu. Dan kami boleh merasakan, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Karena kami butuh kebenaran-Mu. Kami butuh firman-Mu. Karena firman itu menjadi kekuatan iman dalam hidup kami. Karena firman itu akan menerangi kehidupan kami. Karena firman itu adalah benteng kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menguasai kami semua. Terlebih hamba-Mu diberikan roh hikmat dan roh pewahyuan untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Baik, setiap pribadi yang mendengar dan sudah membuka Alkitab, katakan amin secara pribadi. Saya akan membacakan ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi
yang telah dibangkitkan menurut roh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat 14 bagian A berkata demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Karena itu pada siang hari ini, saya memberikan tema dalam perenungan hari ini, yaitu penderitaan yang membuahkan kebahagiaan. Mungkin ada yang bertanya, kok orang yang menderita bisa bahagia? Orang dunia bisa berkata demikian, tetapi kalau kita yang percaya kepada Yesus Kristus, apalagi penderitaan yang kita dapatkan itu, karena kita hidup benar dengan Tuhan, maka saya percaya penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, persoalan yang kita alami, apapun yang kita alami, ujian-ujian apapun, maka saya percaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan dapat menolong kita, memampukan kita untuk menyelesaikan semuanya itu. Dan endingnya kita akan mengalami kemenangan atau kebahagiaan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang terpenting yang harus tertanam dalam iman kita, dalam konsep pemikiran kita, di dalam kita mengikuti Kristus, jangan kita membuat satu pernyataan bahwa kalau sudah hidup di dalam Kristus, maka tidak ada masalah. Sekali lagi, kalau kita berkata bahwa kalau saya sudah ikut Kristus, saya tidak akan mendapatkan masalah. Itu adalah satu konsep yang salah. Itu adalah satu pemikiran yang salah. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa manusia atau orang percaya itu bebas dari segala masalah, bebas dari segala penderitaan. Karena banyak ayat-ayat di dalam Alkitab memberikan satu contoh, menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan umat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak mujizat yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Apakah itu terus-menerus? Tetapi kita bisa melihat di setiap perjalanan mereka boleh mengalami penderitaan. Ketika mereka di satu waktu mereka berteriak, oh saya tidak dapat minum. Saya belum bisa makan makanan yang enak. Itu adalah satu perjalanan. Tetapi endingnya dari bangsa Israel itu dia boleh mengalami kebahagiaan. Karena Tuhan memberi apa yang Tuhan sudah janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebenaran ini menjadi satu pertanyaan. Bagaimana penderitaan itu bisa membuahkan kebahagiaan? Amin Bapak Ibu. Ini langkah yang perlu kita harus perhatikan dan lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena ketika kita mau melakukan ini, saya percaya proses Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa lalui dan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Hal pertama yang harus kita lakukan di dalam kita melangkah supaya penderitaan karena kebenaran akan membuahkan kebahagiaan, yaitu setiap kita kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini penting. Apakah Kristus tidak kudus? Bukan itu. Kristus sudah kudus karena dia Tuhan. Kristus itu suci. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat yang ke-15, yaitu kuduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati, maka hati kita sungguh-sungguh kudus, sungguh-sungguh suci.
Dan kita menerima Yesus itu dengan kesungguhan hati. Jangan kita berkata bahwa Yesus ada di dalam hati, tetapi kehidupan kita ada kehidupan yang berada di dalam kedagingan. Kehidupan yang selalu melakukan dosa. Itu suatu hal yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Kuduskanlah hatimu. Sekali lagi, kuduskanlah hatimu. Satu hal yang perlu kita evaluasi di dalam diri kita. Untuk memeriksa apakah kita sudah sungguh-sungguh mau berkata dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Yesus di dalam hatimu menjadi Tuhan, menjadi penguasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan menerima tentang kematian dan kebangkitannya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh atau tidak pernah berkata demikian dengan iman, dengan kesungguhan, apa yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengaku dengan mulut. Ini perintah firman. Bahwa kalau kita mengaku dengan mulut, menerima dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, masuk ke dalam hati kita, mengakui bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan membangkitkan dia, maka ada janji Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau tambahkan di sini bahwa dosa membuat roh kita mati. Kalau kita sudah menerima, mengaku dengan sungguh-sungguh, menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita menjadi hidup. Dan disitulah tempat Roh Kudus bertakhta. Akibat kalau kita melakukan dengan benar tentang pengakuan kita, maka saya percaya kehidupan kita di dalam mengikuti Yesus akan sungguh-sungguh kita lakukan bersama dengan Tuhan. Terlebih apa yang kita lakukan itu, sungguh-sungguh hidup kita hidup di dalam kebenaran. Maka poin yang kedua, langkah yang kedua yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi hidup di dalam kebenaran. Karena ayat 14 tadi berkata bahwa tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ini poin yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Sumber kebenaran adalah Kristus. Sumber kebenaran adalah firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang mau hidup di dalam kebenaran, dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dia harus taat melakukan kebenaran-kebenaran itu. Dia harus taat melakukan kebenaran atau melakukan firman itu. Kita harus taat mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang ke kiri. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan. Itu disebut pengikut Kristus yang sejati. Memang tidak gampang. Tetapi kita ditolong oleh Roh Kudus supaya kita mampu untuk menjalani kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Dia. Jangan main-main dengan dosa. Orang benar, orang yang menolak dosa. Sekali lagi, orang benar adalah orang yang menolak dosa. Orang benar adalah orang yang tidak berkompromi kepada kejahatan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi suami dengan benar, mengasihi istri dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita bekerja dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai pegawai negeri, sebagai ASN yang bekerja di Pemprov DKI. Orang benar, orang Kristen, orang yang penuh dengan kasih Kristus adalah orang yang tidak menyelewengkan kewenangan-kewenangan yang didapat. Hidup jujur, hidup senantiasa penuh dengan semangat, hidup dengan penuh keadilan di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Karena orang benar di dalam Mazmur 1 berkata demikian, ia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa yang dikatakan di ayat yang terakhir, ayat yang kedua. Tetapi kesukaan Taurat itu siang dan malam mengikut Kristus. Menjadikan Yesus kudus di dalam hati kita. Adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Suka mempraktekkan firman Tuhan itu setiap hari. Baik di rumah, baik di tempat pekerjaan. Kita buktikan kita adalah pengikut Kristus. Kita buktikan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Gaya hidup kita yang memiliki gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang tidak sombong. Gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang rendah hati. Gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang jujur. Mengendalikan diri, berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Karena itu poin yang ketiga dikatakan di dalamnya, jika kita hidup benar maka kita juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan. Karena kehidupan ini adalah satu kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Karena kita masih ada di dalam dunia. Kita bisa mempertontonkan, kita bisa memperlihatkan siapa kita kepada orang lain. Apa yang menjadi kekuatan kita menjadi orang Kristen? Di situ ada Kristus, di situ ada pimpinan Roh Kudus. Kita bisa bertanggung jawab itu kepada mereka semua. Karena di dalam ayat 15 dan ayat 16 dia berkata demikian. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Setiap hari kita harus melakukan yang benar. Setiap hari kita harus melakukan sesuatu yang baik. Baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Karena kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita berkata bahwa Yesus adalah sumber kekuatan. Kita berkata, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Itu bukan hanya di gereja. Bukan hanya di rumah. Dimanapun kita berada. Kita bisa menunjukkan pertanggungjawaban itu kepada sesama. Sehingga mereka bisa melihat kepada kita. Ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Ayat yang berikut dia katakan, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Sekali lagi supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang bekerja di Pemprov DKI, tunjukkan
buktikan, pertanggungjawabkan kepada sesama. Dengan tulus, dengan kemurnian, di dalam bekerja, kita tunjung satu kerendahan hati, kita tunjuk tidak sombong, kita tunjuk kita bisa membagi berkat kepada mereka, kita bisa tunjukkan sesuatu semuanya yang baik kepada mereka. Walaupun pada saat-saat tertentu, mungkin ada penghinaan, mungkin ada celah, mungkin ada bully di dalam pekerjaan kita. Tetapi kalau kita menunjukkan kasih Kristus, maka ayat tadi dia berkata, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka menjadi malu. Jadi kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita tunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Sebagai orang yang mengasihi Kristus. Kemudian yang berikut, yang keempat, tetap kuat dalam Kristus. Hidup benar. Hidup suci bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Maka kita akan menjadi orang yang sangat kuat di dalam Kristus. Itu ayat yang ada di ayat yang ke-18. Tetap kuat di dalam Kristus karena Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya kita mengalami kemenangan, mengalami kebahagiaan dari penderitaan. Ada poin penting. Selain kita hidup benar, hidup di dalam firman Tuhan, ada poin penting yang akan saya bagikan. Yaitu tetap kuat dalam Kristus karena Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika mengalami permasalahan, mengalami penderitaan, masuk di kamar, berkurung di tempat yang sunyi, mengucapkan syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Dan yang terpenting, imajinasikan tentang penderitaan, tentang siksaan yang dialami oleh Yesus. Imajinasikan dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa masuk di dalam penderitaan Yesus ketika dia salib, ketika dia dipaku, ketika dia diolok-olok, dihina, ketika dia ditombak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa masuk ke dalam penderitaan itu, kita mengimajinasikan dengan pimpinan Roh Kudus, imajinasi dalam tanda kutip, ya imajinasi yang positif. Maka saya percaya, apapun penderitaan yang Bapak Ibu alami, mendapat satu kekuatan, mendapat satu inspirasi dari Allah, dari Tuhan dan dari Roh Kudus. Bahwa Yesus sudah menderita buat kamu untuk menyelamatkan dosa-dosa dan memberi kemenangan untuk mendapatkan keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita, yaitu surga yang kekal. Tidak ada satupun yang dapat memberikan itu kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghadiahkan itu kepada kita. Selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, ketika kita masuk dalam penderitaan, kalau kita ingat itu, maka saya percaya kita akan mengalami kekuatan, kita mengalami satu pengharapan besar. Karena kita percaya bersama Yesus ada kemenangan, bersama Yesus ada kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kelima, melihat bahwa penderitaan adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Kalau kita hidup suci di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup mengenal Kristus di dalam kematian dan kebangkitan, maka cara pandang kita untuk melihat satu persoalan, cara pandang kita untuk melihat penderitaan akan berbeda. Sekali lagi akan berbeda. Karena kita bisa melihat itu dengan kacamata iman. Kita bisa melihat itu dengan tuntunan Roh Kudus. Kita bisa melihat tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi itu
bahwa Tuhan akan bersama dengan kita lewat penderitaan yang kita alami. Sekali lagi, penderitaan yang kita alami adalah di balik semua itu ada mujizat yang Tuhan sediakan kepada kita. Penderitaan itu akan membuat iman kita menjadi murni. Penderitaan itu kita akan dibuat Tuhan, otot-otot iman kita semakin kuat. Iman kita semakin diteguhkan. Asalkan di dalam penderitaan, kita tidak menyimpang ke kiri. Kita tidak menyimpang ke kanan. Ketika saya mengalami suatu penderitaan, pertama, waktu saya masih kerja di satu perusahaan, di properti, ada owner yang menghina saya, memaki saya, bahkan sampai hampir memukul. Karena hanya persoalan yang sederhana, yaitu rumahnya harus benar-benar tidak menggunakan area yang bukan areanya. Karena saya adalah koordinator keamanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Marah tentu. Sakit hati tentu. Kecewa tentu. Tetapi ketika saya pulang, apa yang saya dapatkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang sudah saya baca, yang saya sudah renungkan, itu muncul di dalam hati saya. Diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu harus sabar. Itu ada di dalam 1 Korintus 13. Bicara tentang kasih. Kamu harus lemah lembut. Kamu harus mengampuni. Kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi datanglah berlutut kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Dia. Apa yang saya doakan? Saya minta Tuhan ampuni dia. Karena apa yang dia katakan itu, dia tidak mengerti. Itu berat. Tetapi damai sejahtera diberikan Tuhan ketika itu saya lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya ketika kita masuk di dalam penderitaan-penderitaan, kita harus ingat tentang Tuhan. Kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Satu contoh yang kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian, bicara tentang Yusuf, anaknya. Yusuf diawali dengan saudara-saudaranya membuang di dalam sumur. Walaupun sumur itu tidak ada air. Mereka membuka jubahnya yang mahal yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian Yusuf dijual ke Potifar. Dan di sana juga dia mengalami penghinaan. Penderitaan yang dia alami. Karena dia dituduh melakukan persinahan. Rencana membuat persinahan kepada istri Potifar. Tetapi sebetulnya yang menggoda dia adalah istrinya. Dia mengalami penderitaan. Kemudian apa dilakukan oleh Potifar? Dia penjarakan Yusuf. Dia menerima semua apa yang dilakukan itu. Walaupun dia tidak bersalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah di dalam penjara Yusuf melakukan kejahatan? Tidak. Justru hidup Yusuf adalah hidup bagi Tuhan. Dia bisa membagikan berkat apa yang didapatkan dari Tuhan untuk menjelaskan mimpi dari juru roti dan juru minum. Dan akhirnya hikmat Tuhan terus diberikan kepadanya. Ketika raja bermimpi dan raja tidak tahu menyampaikan kepada siapa. Karena seluruh orang pintar yang ada di dalam kerajaan Firaun tidak dapat menceritakan tentang apa yang dimimpikan oleh raja. Tapi Yusuf diberikan hikmat dari Allah. Dan dia bisa menjelaskan kepada raja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yusuf
diangkat menjadi wakil raja. Wow, luar biasa. Apakah Yusuf terpikirkan oleh itu? Tidak. Walaupun di awalnya dia bermimpi menjadi seorang pemimpin. Tetapi dia melihat proses kehidupannya dengan penderitaan-penderitaan. Tetapi semua proses penderitaan itu ketika dia jalankan dengan takut akan Tuhan. Ketika dia jalan bersama dengan Tuhan, maka bimbingan dan tuntunan Tuhan selalu ada kepadanya. Karena dia orang benar. Sekali lagi karena Yusuf adalah orang benar. Ayat 1 Petrus 3 ayat 12 berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan telinganya Tuhan kepada pemohon. Mereka yang minta tolong. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya mata Tuhan terus mengamati Yusuf. Mengamati saya dan saudara. Ketika kita masuk di dalam penderitaan. Tetapi kita hidup benar di dalam Tuhan. Bahkan ayat tadi dia berkata, telinga Tuhan mendekat kepada setiap seruan, setiap orang yang minta tolong. Wow. Ini janji Tuhan. Dan Yusuf mengalami itu. Dia mendapatkan satu jabatan yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang didapatkan oleh Yusuf? Ketika dia masuk dalam penderitaan dan hidup benar, maka dia mengalami kebahagiaan. Maka tema kita pada siang hari ini, penderitaan yang membuahkan kebahagiaan. Itu ending bagi Yusuf. Dan saya percaya kepada kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita diizinkan Tuhan masuk di dalam penderitaannya. Diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam pergumulan, ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jangan jauh dari Tuhan. Sekali lagi jangan jauh dari Tuhan. Lakukanlah hidup yang benar. Hidup kudus. Jadikan Tuhan adalah penguasa tunggal dalam hidupmu. Hidup dalam kebenaran dan jauhi dosa. Saya percaya di waktu yang Tuhan sudah siapkan, maka kita akan mengalami kemenangan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan. Karena itu adalah janji Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kita. Akan menguatkan iman kita. Memberi kita pengharapan bahwa saya bersama dengan Kristus akan menang. Akan membuahkan hasil yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika ada tambahan untuk doa syafaat, silakan disampaikan. Mohon izin Pak Pendeta, mohon didoakan mungkin masih ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang melakukan isolasi atau pengobatan karena terkonfirmasi COVID-19. Kemudian semua saudara-saudara kita mungkin ada yang pergumulan. Dan mungkin kalau ada teman-teman lain yang menambahkan, silahkan. Dan mohon izin tim multimedia nanti mohon di-unmute juga untuk audionya. Mohon izin tuh Pak. Oh ini ada dari Pak Tevan, mohon didoakan omnya masuk rumah sakit Pelni, namanya Om Sukatman Pak. Sukatman. Iya Pak. Mohon izin teman-teman yang lain kalau ada silahkan disampaikan, saya kira. Ya Pak, saya Pak. Ada saya Pak. Kan Pak Bu Ruslija. Ya, ada keluarga adik Darman Siahaan. Itu mereka satu keluarga, 13 orang kena COVID. Ada yang ini di Wisma Satelit, ada yang di ICU. Ya tempatnya tidak saya ini sekali. Tapi karena kemarin mereka waktu ibadah Paskah, ternyata ada seorang ibunya yang datang dari kampung, itu katanya naik pesawat padahal sudah negatif. Ternyata sampai di Jakarta dia kena, lalu menjadi terkena kepada keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa.
Hanya kepadamu Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami bersyukur kebenaran-Mu yang terus meneguhkan kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami hidup benar, hidup kudus, apapun keadaan, apapun situasi yang kita alami, baik senang, baik menderita, kita harus taat. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena disitulah tangan Tuhan yang sangat kuat dan berkuasa akan melindungi kita, akan memberkati kita, akan memberikan kita kemenangan, dan akan memberikan kita kebahagiaan. Karena itu adalah janji-Mu Bapa. Roh Kudus pimpin kami semua. Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk hidup benar, untuk hidup suci, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Agar kami Tuhan, di setiap keadaan, di setiap hari, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden. Bapak Jokowi dengan Pak Maruf Amin Tuhan. Bersama dengan seluruh kabinet yang ada, Kapolri dan Panglima TNI, dan seluruh gubernur sampai kepada pemerintahan yang ada di desa-desa dan di pelosok desa juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi hikmat kepada mereka. Memberi kesehatan yang terbaik. Sehingga ketika mereka memutuskan sesuatu, mereka dapat memutuskan dengan baik dan benar dan melakukan demi kesejahteraan bangsa dan negara. Terlebih khusus Tuhan, mereka yang pemerintah yang sedang menghadapi tentang bencana-bencana yang ada, tentang COVID-19, Tuhan tolong juga mereka. Baik dokter, baik perawat, baik semua tim medis dan relawan. Tuhan yang menolong mereka supaya mereka dapat melakukan dengan baik. Sehingga yang sakit COVID bisa disembuhkan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan penyebaran vaksin Tuhan. Berkati semua. Agar penyebaran begitu baik dan normal. Merata di semua daerah yang ada di Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, kuduskan, sucikan vaksin. Agar setiap kami menerima vaksin. Vaksin itu bermanfaat di dalam tubuh kami. Sehingga kami dari dalam tubuh, imun kami menjadi kuat. Dan dapat menolak virus corona itu di dalam tubuh kami. Tak lupa juga Tuhan secara khusus hamba berdoa untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur dan wakil gubernur bahkan seluruh aparat negara yang ada di DKI Jakarta. Tuhan tolong mereka. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat. Berikanlah petunjuk-petunjuk yang benar. Agar senantiasa di dalam mereka menjalani pemerintahan. Mereka dapat jalani dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan mimpi daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu terwujud. Dan masyarakat yang ada di DKI Jakarta boleh mengalami damai. Boleh mengalami kesejahteraan. Dan lebih khusus kepada masyarakat atau ASN yang saat ini masih ada kena COVID-19. Baik mereka yang sedang diisolasi maupun yang ada di rumah sakit yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamahan kuasa Tuhan terjadi buat mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit. Hamba percaya bahwa kuasa-Mu adalah kuasa yang ajaib. Kuasa-Mu adalah kuasa yang tak terbatas, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, dan tidak dapat dibatasi oleh segala sesuatu. Tetapi karena Engkau berkuasa, Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Apapun sakit penyakit yang diderita oleh seluruh pegawai Provinsi DKI Jakarta. Tuhan menolong.
Dan hamba berdoa segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Berkati mereka Tuhan di dalam pergumulan mereka. Mungkin pergumulan mereka antara hubungan sesama pekerja. Hubungan mereka dengan suami atau dengan istri. Ada persoalan, ada masalah, ada konflik. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah mereka. Sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Dan nama Tuhan yang dimuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Buat Pak Sukatman yang sakit, yang ada di rumah sakit Pelni Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, angkat segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan dan kesembuhan. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus untuk semua keluarga Pak Darman Siahan yang satu keluarga terkena virus COVID-19. Dalam nama Yesus, kasih kuasa Tuhan menjamah mereka. Agar semua keluarga yang mengalami virus corona dijamah, diangkat, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua masalah, semua yang sakit, yang kami tidak sebutkan satu persatu, yang lemah tubuh, yang lemah iman, dikuatkan, disehatkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah iman kita kepada Tuhan Yesus. Izinkan saya mengundang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Tanda kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita. Dia sanggup menolong, memberkati akan setiap impian kita, kebutuhan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kita akan mendengar pengumuman dari pengurus BIMROH. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Salam.
Warta Ibadah, Bimbingan Kerohanian Kristen, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Freddy Kaunang atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan, dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudari-saudara yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Liturgos, Saudari Sumarni, pemusik, Saudari Deborah Retno Puspandari, dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia GJKI Bekasi. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Binroh Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Minggu depan tanggal 23 April tahun 2021 kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Sandra Yola de Soisa. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo, dapat menghubungi Ibu Nova di nomor 0812-8769-399 atau Ibu Putri di nomor 0813-1935-8557. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Wibisono. Terima kasih Bapak Pendeta, Liturgos, pemusik, Bapak Ibu semua. Seperti biasa, sebelum ibadah kita tutup, mohon izin untuk kita berfoto bersama. Kalau saya perhatikan saat ini ada 3 slide. Saya mohon kesabarannya. Ya, kita mulai foto slide pertama ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semua, saya kira ini akhir pertemuan ibadah kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Pendeta dan Liturgos serta pemusik. Mohon izin kita tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Joni Kawenang di Bintang. Terima kasih dari Kolongan, Pak. Iya. Iya.